Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Arya Saputra dari Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi linear dan penerapannya. Mari kita lanjut. Yang pertama adalah pengertian fungsi linear. Fungsi linear adalah salah satu jenis fungsi matematika yang paling sederhana dan umum digunakan. Bersamaannya adalah Y sama dengan mx plus B, di mana M dan B adalah konstanta. Grafik fungsi linear adalah garis lurus. Kemiringan grafik. Nilai M dalam fungsi linear mewakili kemiringan grafik. Ini menentukan seberapa curam atau landai garis fungsi linear. Titik potong Y. Nilai B dalam fungsi linear merupakan titik di mana grafik fungsi linear memotong sumbu Y. Ini mempengaruhi posisi grafik garis terhadap sumbu Y. Bisa kita lihat di gambar di samping ini, B memotong garis Y dan M mewakili kemiringan grafik. Mari kita lanjut. Penerapan fungsi linear dalam fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta. Oh ya, sebelum masuk ke persamaannya, di sini ada hukum permintaan, yaitu apabila harga naik, maka jumlah produk yang diminta akan berkurang, dan apabila harga turun, maka jumlah produk yang diminta akan bertambah. Oke, dapat kita lanjutkan. Biasanya direpresentasikan dalam bentuk kurva dengan persamaan VUD sama dengan A minus BP. Dapat kita lihat jika variabel P yaitu yang ini, yang harga barang atau price, dan variabel Q, jumlah barang quantity, mempunyai tanda berlawanan. Dengan hal ini menandakan bahwa gerakan harga berlawanan dengan gerakan jumlah. Oleh karena itu, kurva permintaan akan memiliki lereng yang negatif seperti gambar di samping ini. Mari kita lanjut. Penerapan fungsi linear dalam fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan. Kalau tadi ada hukum permintaan, sekarang ada juga hukum penawaran. Yaitu apabila harga naik, jumlah produk yang ditawarkan akan bertambah. Dan apabila harga turun, maka jumlah produk yang ditawarkan akan berkurang. Biasanya direpresentasikan dalam bentuk kurva dengan persamaan QS sama dengan minus A plus BP. Dengan bentuk persamaan Q sama dengan minus A plus BP, hubungan antara variabel P dan Q mempunyai tanda yang sama, yaitu sama-sama plus. Maka gerakan harga searah dengan gerakan jumlah. Oleh karena itu, kurva permintaan berlereng positif seperti gambar di samping. Bisa kita lihat harga dan barang memiliki sama-sama diwakili dengan angka plus di sini. Oke, kita lanjut. Penerapan fungsi linear dalam fungsi keseimbangan pasar. Fungsi keseimbangan pasar. Fungsi keseimbangan pasar menunjukkan kondisi di mana bertemunya kurva permintaan dan penawaran. Dapat diartikan pasar suatu macam barang berada dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Rumus keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS. Dapat kita lihat di gambar di samping. E ini melambangkan keseimbangan. Jadi titik bertemunya garis QS ini dengan garis QD. Yaitu garis QD adalah jumlah permintaan, lalu garis QS adalah jumlah penawaran. Bertemu di sumbu E ini. Oke, kita lanjut. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga barang yang ditawarkan.
sehingga mempengaruhi fungsi penawaran. Jika sebelumnya rumus penawaran P sama dengan A plus BQ, maka setelah pajak menjadi P sama dengan A plus BQ plus T. T di sini mewakili tax atau pajak. Kurva penawaran setelah pajak naik lebih tinggi pada sumbu harga dan berkurang di kuantitas atau jumlah produk. Bisa kita lihat yang merah ini di garis yang ini. Garis ini dia naik, di sini price atau harga, dan di sini adalah quantity atau jumlah produk. Jadi sudah pajak dia naik di sini. Dan titik keseimbangan pun juga berubah. Oke, mari kita lanjut. Untuk pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Dikarenakan pemberian subsidi, maka produsen akan menjual produk dengan lebih murah. Oh ya, pasti sering dengar dengan istilah subsidi seperti subsidi BBM, subsidi beras. Dengan adanya subsidi ini, maka harga barang akan lebih turun. Dan sesuai hukum yang berlaku, maksudnya hukum permintaan, ketika harga barang murah, maka jumlah barang yang diminta semakin banyak. Lalu kita lanjut, jika sebelumnya rumus penawarannya P sama dengan A plus BQ, maka setelah subsidi menjadi P sama dengan A plus BQ minus S. Jika tadi pajak menggunakan huruf T, lalu subsidi sekarang menggunakan huruf S. S ini mewakili dari subsidi. Dan bertandakan kurang ya, minus. Dengan ini maka kurva penawaran yang lebih rendah, maka titik keseimbangan pun akan bergeser menjadi lebih rendah. Dapat kita lihat di sini. Di sini sebentar. Ini dengan subsidi ya. Ini garisnya. Lalu titik keseimbangannya pun lebih rendah. Di jumlah kuantitinya lebih banyak, tapi jumlah harganya lebih turun. Lalu ini yang belum tanpa subsidi, dia di sini harganya 7, yang di sini ketemu 8, yang di sini 6, di sini 9. Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan untuk kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.